Hai Jesiers, kembali lagi ke Israel Fallen episode terakhir yang akan mengisahkan bagaimana Israel memperoleh kemerdekaannya. Kalau kalian mengikuti kejatuhan dan pembuangan bangsa Israel ini sejak zaman Raja Yosia sampai Perang Salib, kalian akan tahu bahwa bangsa Israel ini benar-benar sangat menderita dan terbuang dari tanah mereka sendiri selama berabad-abad. Buat yang belum nonton, silakan nonton seri Israel Fallen ya Jesiers. Kita lanjut ya, di tahun 1897 Masehi dimulai Kongres Orang Yahudi di Diaspora, penduduk asli suatu negara yang tersebar di luar negeri, pertama di Basel, Swiss. Herzl mulai dikenal dengan gagasan Zionisme yang sama dengan Aliyah orang Yahudi kembali ke Israel. Tahun 1904 sampai 1914 terjadi Aliyah kembalinya orang Israel ke Tanah Kanaan, kedua dari Rusia dan Polandia. Di tahun 1909 kibbutz, kampung Yahudi yang terintegrasi secara sosial ekonomi pertama dibangun di Degania, Tel Aviv. Di awal abad 20 ini, Ottoman kalah dari Inggris setelah 400 tahun berkuasa di Israel. Hal ini menandai runtuhnya kekhalifahan Islam terakhir. Di tahun 1917, Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang isinya adalah sebuah pernyataan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Britania saat Perang Dunia I yang mengumumkan dukungan untuk pendirian tanah air bagi orang Yahudi di Palestina, yang saat itu merupakan sebuah kawasan Utsmaniyah dengan populasi minoritas Yahudi. Dengan runtuhnya kekhalifahan Islam, maka di 1918 sampai 1948 Inggris berkuasa atas Israel. Sepertinya Inggris mendukung Israel merdeka, bahkan konon Ratu Elizabeth II memiliki darah Yahudi. Selanjutnya, banyak sisa Israel dari pelarian ke negara-negara lain kembali ke Israel, termasuk antara 1919 sampai 1923 Aliyah atau kembalinya sisa Israel ketiga dari Rusia. Tahun 1921, Liga Bangsa-Bangsa setuju tanah Israel untuk orang Yahudi. Untuk pertama kalinya tahun 1924, Technion Institut Teknologi Israel berdiri di Haifa. Tidak hanya itu, di tahun 1925, Universitas Hebrew berdiri di Yerusalem. Antara tahun 1939 sampai 1945 terjadi Perang Dunia Kedua. Karena Israel waktu itu ada di bawah kerajaan Inggris, maka di tahun 1944 Jewish Brigade dibentuk sebagai bagian dari pasukan Inggris. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II di tahun 1947, pendirian negara Arab Palestina dan Yahudi Palestina di tanah Israel diajukan ke PBB. Yahudi Palestina, Israel menerima pembagian tanah tersebut. 14 Mei 1948, kekuasaan Inggris berakhir. Wilayah Yahudi Palestina sah menjadi Israel. Namun perjuangan orang Israel untuk menjadi negara merdeka tidak mudah. Satu hari setelah merdeka, di tanggal 15 Mei 1948, Israel diperangi 4 negara Arab, yaitu Mesir, Yordania, Libanon, dan Suriah. Tidak ada Palestina ikut berperang. Selama kurun waktu Mei 1948 sampai Juli 1949 Perang Kemerdekaan Israel, gencatan senjata dengan Mesir, Yordania, Suriah, dan Libanon. Yerusalem dibagi di bawah Yordania, Yerusalem Timur, dan Israel, Yerusalem Barat. Tidak pernah Yerusalem Timur menjadi milik Palestina. Berdirinya kembali negara Israel menggerakkan banyak orang Israel yang selama ini berada di luar negeri untuk kembali ke tanah tercinta. Di antara tahun 1948 sampai 1952 terjadi aliyah dari Eropa dan negara Arab, Irak, Maroko, Yaman. Di tahun 1949, Israel menjadi anggota PBB ke-59. Efek dari gencatan senjata di tahun 1949 ternyata masih menimbulkan ketidakpuasan oleh negara Arab. Di tahun 1967 terjadi Perang 6 Hari. Israel dikeroyok negara-negara Arab, namun Israel menang dan merebut Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan, Sinai, dan Gaza kembali ke tangan Israel. Gaza adalah kota warisan suku Yehuda. Justru dari Perang 6 Hari ini, malah Israel kembali mendapatkan tanah lama yang dulu merupakan warisan nenek moyang Raja Daud, namun sempat lepas dari Israel karena mereka terbuang jauh dari negerinya selama berabad-abad. Kemenangan Israel dalam Perang 6 Hari tahun 1967 mengakibatkan Israel kemudian memperluas 4 kali luas wilayah yang dikuasainya. Mesir kehilangan semenanjung Sinai dengan luas 23.200 mil persegi dan jalur Gaza, Yordania kehilangan tepi barat dan Yerusalem Timur, dan Suriah kehilangan dataran tinggi Golan yang strategis. Ketika Anwar el-Sadat menjadi presiden Mesir pada tahun 1970, ia menyadari bahwa Mesir tidak dapat melanjutkan peperangan dengan Israel karena ekonomi negara tersebut yang sedang terpuruk. Sadat ingin menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kembalinya semenanjung Sinai, namun setelah kemenangan Israel tahun 1967, tidak mungkin perdamaian dengan Israel akan menguntungkan Mesir.
Sadat kemudian menyusun rencana berani untuk menyerang Israel lagi. Meskipun jika serangan tersebut tidak berhasil, Sadat berusaha meyakinkan orang Israel bahwa perdamaian dengan Mesir diperlukan jika tidak ingin mengalami serangan terus-menerus. Pada tanggal 6 Oktober 1973, dengan harapan untuk mendapatkan kembali wilayah yang hilang yang diduduki Israel selama Perang Arab-Israel pada tahun 1967, pasukan Mesir dan Suriah melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Israel saat Yom Kippur, hari suci dalam kalender Yahudi. Menyerang pasukan pertahanan Israel secara mengejutkan, pasukan Mesir memukul mundur pasukan Israel jauh ke semenanjung Sinai, sementara Suriah berjuang untuk menduduki kembali dataran tinggi Golan yang dikuasai oleh Israel. Israel kemudian melakukan serangan balasan dan merebut kembali dataran tinggi Golan. Sebuah gencatan senjata akhirnya diberlakukan pada tanggal 25 Oktober 1973. Perang Yom Kippur kemudian dimenangkan oleh Israel. Meskipun demikian, Israel harus menderita kerugian yang besar. Pada bulan April 1974, Perdana Menteri Israel, Golda Meir, mengundurkan diri setelah serangkaian kritik bahwa pemerintah kurang persiapan menghadapi pasukan Arab sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa dari orang-orang Israel. Meskipun Mesir telah kembali menderita kekalahan dari Israel, citra Mesir dalam pertempuran meningkatkan prestis Sadat di Timur Tengah dan memberinya kesempatan untuk mencari kedamaian. Pada tahun 1974, satu dari dua perjanjian perdamaian Mesir-Israel dilakukan mengakibatkan kembalinya bagian Sinai ke Mesir. Pada tahun 1979, Sadat dan Perdana Menteri Israel, Menachem Begin, menandatangani perjanjian perdamaian lanjutan antara Mesir dan Israel. Pada tahun 1982, Israel memenuhi perjanjian damai 1979 dengan mengembalikan semenanjung Sinai ke Mesir. Bagi Suriah, Perang Yom Kippur adalah sebuah bencana. Gencatan senjata Mesir Israel yang tak terduga mengekspos Suriah pada kekalahan militer dan Israel merebut lebih banyak lagi wilayah di dataran tinggi Golan. Pada tahun 1979, Suriah kemudian mengajak dan mendukung negara-negara Arab lainnya untuk mengusir Mesir dari Liga Arab karena dianggap sebagai pengkhianat dan mementingkan diri sendiri. Nah, akhirnya selesai sudah serial Israel Fallen. Kelanjutan dari sejarah sudah bisa kita ketahui bersama dan Israel sudah sangat maju sampai dengan hari ini. Masih ada gejolak di tanah Gaza dengan pihak Palestina, namun tidak akan kita bahas di episode Israel Fallen.